Kita semua hidup di dunia digital kan? Tapi gimana kalau ternyata ada pintu belakang ke dunia digital kita yang bahkan kita nggak tahu ada? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif digital. Kita akan bongkar gimana caranya para ahli menemukan celah-celah keamanan ini sebelum dimanfaatkan sama orang jahat. Coba dibayangin, pintu depan digital Anda ternyata ada kuncinya yang tersembunyi. Dan kunci itu bisa ditemuin siapa aja. Ngeri kan? Nah, itulah inti dari kerentanan, bahaya yang nggak kelihatan, yang mungkin kita nggak sadar ada, dan cuma nunggu waktu buat dieksploitasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama apa itu bahaya digital. Terus kita lihat gimana cara mencarinya, gimana cara ngukur seberapa parah bahayanya, lalu gimana AI ikut mengubah permainan, dan yang terakhir, kenapa semua ini penting banget buat Anda. Oke, langkah pertama, sebelum kita mulai berburu, kita harus kenalan dulu sama apa yang kita cari. Jadi, apa sih sebenarnya celah digital ini, dan kok bisa ada? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini poin yang krusial banget. Kerentanan itu bukan cuma soal kode yang salah loh, bisa jadi ada di cara kita kerja, atau bahkan di sifat kita sebagai manusia yang gampang banget dikelabui. Intinya, ini adalah titik lemah dimanapun dalam rantai pertahanan kita. Dan celah-celah ini seringnya sembunyi di tempat-tempat yang sebenarnya kita tahu. Mulai dari hal teknis yang sepele kayak lupa update software, sampai kelemahan paling dasar manusia. Gampang ketipu. Tiap poin di daftar ini tuh ibarat pintu yang sengaja kita biarin kebuka. Oke, dengan begitu banyaknya pintu yang mungkin kebuka, gimana caranya kita nemuin itu semua sebelum orang lain yang nemuin? Disinilah perburuannya dimulai. Kita harus proaktif mencari kelemahan-kelemahan itu. Coba bayangin pemindaian kerentanan itu begini. Daripada mendobrak pintu, ada sebuah alat otomatis yang menggoyangkan knob setiap pintu digital kita satu persatu, cuma buat ngecek ada yang nggak kekunci atau nggak. Ini bukan soal kekerasan, tapi soal ketelitian. Cerdas banget kan? Nah, ada dua cara utama buat ngecek kunci ini. Pindaian tanpa kredensial itu ibaratnya kita cuma lihat rumah dari luar pagar. Kelihatan sih, tapi ya informasinya terbatas. Sementara, pindaian berkredensial, itu kayak kita dikasih kunci, boleh masuk, dan ngecek setiap sudut ruangan. Jelas banget kan, mana yang bakal ngasih gambaran masalah yang lebih lengkap. Setiap pindaian itu bisa ngasih 4 kemungkinan hasil. Tentu, yang kita mau itu positif sejati, artinya kita berhasil nemuin masalah yang beneran ada. Tapi, yang paling bikin merinding itu adalah negatif palsu. Ini adalah saat di mana pemindai bilang semuanya aman, padahal sebenarnya ada bom waktu yang kelewat. Itu mimpi buruknya semua orang di bidang keamanan. Oke, jadi nemuin celah itu baru langkah pertama. Tapi nggak semua celah itu sama bahayanya. Ada yang cuma retakan kecil di dinding, ada juga yang bisa bikin seluruh bangunan rubuh. Terus gimana cara kita bedainnya? Nah, mari kita lihat gimana para ahli ngukur tingkat bahayanya. Biar semua orang di seluruh dunia bisa ngomongin masalah yang sama, industri keamanan bikin yang namanya CVE. Anggap aja ini kayak nomor seri atau nomor KTP untuk setiap kerentanan. Jadi pas ada sebut nomor CVE-nya, semua orang langsung tahu persis celah mana yang lagi dibicarakan. Kalau CVE tadi ngasih nama, nah si VSS ini yang ngasih skor bahaya. Skalanya dari 1 sampai 10, dan ini krusial banget. Kenapa? Karena ini yang nentuin mana yang harus ditangani sekarang dan mana yang mungkin bisa nunggu. Semuanya soal prioritas. 9,8 dari 10. Wow! Ini bukan sekedar angka, ini udah kayak sirene darurat yang meraung-raung. Skor setinggi ini artinya levelnya kritis. Ini jenis kelemahan yang bikin semua alarm nyala dan tim keamanan harus kerja semalaman buat nutupin celahnya sebelum bencana beneran terjadi. Salah satu faktor terbesar yang nentuin skor CVSS itu namanya vektor serangan. Gampangnya gini, dari mana si penyerang bisa melancarkan aksinya? Kalau mereka bisa nyerang dari mana aja lewat internet, itu jelas jauh lebih bahaya dibanding kalau mereka harus datang langsung dan nyentuh fisik komputernya. Perburuan ini makin hari makin kompleks, dan manusia jelas butuh bantuan. Disinilah pemain baru yang super kuat masuk ke arena, kecerdasan buatan atau AI. Dan AI ini bukan cuma ikut-ikutan berburu, dia benar-benar mengubah aturan mainnya. AI ini ibaratnya pengganda kekuatan super. Dia bisa memproses data yang super banyak, melihat pola yang nggak bisa dilihat mata manusia, dan bahkan memprediksi masalah bahkan sebelum terjadi. Intinya, AI bikin kita bisa kerja lebih pintar, nggak cuma lebih keras, dalam menemukan celah-celah ini. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh, ini beneran terjadi sekarang. Perusahaan-perusahaan besar udah pakai AI di produk keamanan mereka. Alat-alat canggih ini nggak cuma nemuin masalah, tapi juga pakai AI buat ngasih tahu kita, hey, masalah ini yang paling penting, dan ini cara benerinnya.
Oke, dari tadi kita udah ngobrolin banyak hal teknis, tapi mungkin Anda bertanya-tanya, terus apa hubungannya semua ini sama saya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan sambungkan semuanya ke kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali Anda melakukan transfer online atau cek saldo, proses inilah yang bekerja di belakang layar. Bank Anda terus-menerus menggoyangkan knop pintu digital mereka buat memastikan uang kita semua aman dari para peretas. Aplikasi pesan yang Anda pakai setiap hari, mereka juga melakukan hal yang sama. Terus-menerus mencari dan menambal celah demi menjaga percakapan pribadi kita, ya tetap pribadi. Pokoknya, mulai dari akun media sosial sampai catatan kesehatan online Anda, semua data pribadi kita dilindungi oleh perburuan tanpa henti untuk menemukan dan menutup kelemahan digital sebelum ada yang sempat memanfaatkannya. Pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Semua pemindaian dan penilaian skor tadi nggak ada gunanya kalau nggak ada tindakan nyata. Tujuannya adalah untuk menemukan, memahami, dan yang paling penting, memperbaiki masalahnya. Jadi, pelajaran pentingnya adalah ini. Keamanan itu bukan produk yang bisa dibeli, bukan gembok yang kita pasang sekali lalu kita lupakan. Keamanan adalah sebuah proses, sebuah perburuan kelemahan yang tidak pernah berhenti. Dan ini jadi pengingat bahwa di dunia digital, pertahanan terbaik kita adalah kewaspadaan yang tidak pernah tidur.